Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama Bu Mita dalam pembelajaran Matematika kelas 8. Hari ini kita akan belajar bab 4 tentang statistika. Untuk materinya kita akan belajar tentang penyajian data. Untuk tujuan pembelajaran hari ini hanya ada satu. Kalian mampu mengolah data mentah menjadi tabel distribusi dan grafik. Manfaat dari statistika sendiri sangat berperan penting dalam bidang ekonomi, kependudukan, sosial, industri pertahanan dan keamanan, kesehatan, dan sebagainya. Statistika juga digunakan untuk alat proyeksi, analisis, dan perencanaan. Dalam kehidupan sehari-hari, statistika sering kita temui pada sensus penduduk, pengolahan data nilai siswa, pengolahan data jumlah kendaraan yang lewat di jalan tol, pengolahan data penjualan produk, dan sebagainya. Dari tadi saya berbicara tentang statistika. Statistika sendiri itu apa sih? Statistika itu adalah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan cara-cara pengumpulan data, pengolahan data, penyajian data, penganalisa data, serta penyimpulan data. Data sendiri adalah suatu informasi yang diperoleh dari pengamatan atau penelitian. Macam-macam data itu ada dua. Yang pertama itu adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Kemudian ada data kualitatif. Data tersebut berupa kata-kata. Data berupa angka itu misalnya adalah data nilai ujian. Sedangkan data kualitatif yang berupa kata-kata itu adalah data tentang hobi seseorang. Misalnya si Fulan itu hobinya adalah bermain basket. Terus ada siapa nanti hobinya berenang misalnya itu. Kemudian dalam statistika juga dikenal ada istilah populasi dan sampel. Populasi sendiri itu adalah kumpulan dari seluruh objek yang mempunyai sifat atau karakteristik yang sama yang menjadi objek atau sasaran pengamatan. Kemudian ada juga sampel. Sampel itu adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai objek pengamatan langsung dan dapat dijadikan dalam dasar penarikan kesimpulan. Untuk materi statistika pada kelas 8 SMP ini kita mempelajari ada 3 hal. Yang pertama itu adalah penyajian data. Penyajian data itu bisa berupa tabel frekuensi, diagram gambar atau piktogram, diagram batang, diagram lingkaran, dan diagram garis. Kemudian ada ukuran pemusatan data, ada modus, median, rata-rata, dan kuartil. Kemudian adalah ukuran penyebaran data, yaitu ada range, kuartil, jangkauan, simpangan, kuartil. Statistika sendiri dulu pada waktu SD juga pernah kita pelajari menghitung rata-rata, modus, median, kemudian menyajikan data pada tabel, diagram. Kita langsung ke materi penyajian data. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Nilai ulangan matematika kelas 8A SMP Harapan Bangsa sebagai berikut: 70, 60, 55, 75, 60, 80, 85, 100, 80, 95, 85, 85, 65, 85, dan 90. Nah, bagaimana cara menyajikan data tunggal tersebut ke bentuk tabel maupun ke bentuk grafik atau diagram? Gunanya apa sih? Gunanya agar kita memudahkan kita dalam melihat data tersebut. Makanya harus kita sajikan berupa tabel atau grafik. Nah, di sini kan masih bingung ya, ada kok nggak urut. Maka untuk menyajikan data ini kita pertama-tama kita menentukan dulu berapa sih nilai terendah atau nilai paling minimum dari data ini dan nilai tertinggi atau nilai maksimum. Coba kita perhatikan. Nah, di sini nilai terendahnya adalah 55 atau nilai terkecilnya 55, nilai terbesarnya atau nilai tertingginya, nilai maksimumnya adalah 100. Kalau sudah ketemu nilai terkecil sampai nilai terbesar, tinggal kita urutkan datanya sehingga memperoleh data berikut. Yang terkecil adalah 55, kemudian ada nilai 60. Karena di sini 60-nya ada 2, maka kita tulis 2 kali 60 dan 60. Kemudian 65 ada 1, kita tulis 1, 70-nya ada 1, kita tulis 70, 75 ada 1, kita tulis 75, 80 di sini ada 2, kita tulis 80 dan 80. Kemudian nilai 85-nya di sini dihitung ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ada 4, maka kita tulis 85-nya ada 4. Kemudian 90-nya ada 1, 95-nya ada 1, 100-nya ada 1. Nah, kalau di sini dari jelas nilai yang paling sering muncul adalah nilai 85. Nilai terkecilnya adalah 55, nilai terbesarnya adalah 100. Nah, dari data ini diperoleh nilai 55 muncul berapa kali? 60 berapa kali? 65 berapa kali tadi? Nah, 65
ada 1 kali, 60-nya ada 2, 70-nya ada 1, 75 ada 1, 80-nya muncul 2 kali, 85 muncul 4 kali, 90 muncul sekali, 95 muncul sekali, 100 muncul sekali. Nah, berapa kali munculnya ini kita sebut sebagai frekuensi. Jadi ini yang namanya frekuensi. Nah, dari sini kita dapat mudah membuat tabelnya. Nah, nilainya tadi udah kita urutkan, tinggal kita sajikan datanya. Yang pertama kita sajikan ke tabel frekuensi. Nah, ini bentuk dari tabel frekuensi. Yang paling atas ini tabel nilai ulangan matematika SMP Harapan Bangsa. Ini adalah judul dari tabel. Kemudian ada kotak-kotaknya. Kotak di sebelah kiri ini adalah nilai matematika. Nilai matematikanya tadi yang terendah 55. Kita tulis langsung aja 55. Kemudian notanya ada 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100. Kemudian di sebelahnya adalah jumlah siswa. Jumlah siswa tadi adalah frekuensinya. 55 itu ada 1 siswa, kita tulis 1, 60-nya ada 2, kita tulis 2, 65-nya 1, 70-nya 1, 75-nya 1, 80-nya 2, 85-nya ada 4, 90-nya ada 1, 95 ada 1, 100-nya ada 1. Ini adalah contoh penyajian tabel frekuensi. Kemudian yang kedua, penyajian data berupa diagram gambar atau piktogram. Contohnya seperti ini. Piktogram nilai ulangan matematika SMP Harapan Bangsa. Hampir mirip dengan tabel frekuensi. Nah, bedanya di mana? Bedanya di sini. Kalau tabel ini jumlah siswanya menggunakan angka, sedangkan pada piktogram jumlah siswanya kita ganti dengan gambar. Gambar di sini satu gambarnya mewakili satu siswa. Misalkan kalau nanti jumlah siswanya ada lebih dari 10, misalnya nanti ada 10, 100 apa 1000, ini satu gambarnya bisa untuk mewakili 100 orang atau 10 orang. Nanti di bawahnya harus kita tulis keterangannya. Jadi satu gambar itu mewakili frekuensi berapa orang. Karena di sini saya ambilnya 1, jadi tidak perlu saya kasih keterangan. Kemudian yang kedua adalah diagram batang. Kalau diagram batang bentuknya seperti ini. Seperti kalau kita membuat koordinat kartesius, sumbu X-nya ada sumbu X dan sumbu Y. Yang dipakai adalah X positif dan Y positif. Nah, garis X-nya yang mendatar ini kita tulis dengan nilai ulangan matematika, sedangkan garis Y-nya kita tulis sebagai frekuensi atau jumlah siswa. Sesuai data tadi, 60-nya ada 2, 55-nya ada 1, 65-nya ada 1. Kita buat garis yang tingginya sesuai dengan jumlah siswa. Untuk diagram batang, kita hanya menggambar berupa garis yang tebal seperti ini, atau kita sebut dengan batang. Penyajian data seperti ini sering sekali digunakan karena paling mudah dalam pembacaannya. Kalau kita lihat kan jelas sekali nilai 85 ini frekuensinya paling tinggi. Jadi ini untuk memudahkan dalam pembacaan data. Kemudian setelah diagram batang ada diagram garis. Nah, bentuk diagram garis seperti ini hampir sama dengan diagram batang. Kita butuh sumbu X dan sumbu Y. Perbedaannya ini adalah cara menggambar diagramnya. Kalau diagram batang kita buat garis-garis yang tebal seperti batang, sedangkan garis ini adalah garis tipis yang menghubungkan titik-titik sesuai dari frekuensinya. Hampir mirip kan? Dari sini juga bisa kita tumbuk ya. Dari diagram batang kita buat titik-titik, kemudian kita hubungkan garis, maka nanti akan menjadi seperti ini. Ini adalah diagram garis. Selanjutnya ada diagram lingkaran. Sesuai namanya, diagram lingkaran ini bentuknya adalah sebuah lingkaran penuh. Untuk penggambaran diagram lingkaran ada dua cara. Cara yang pertama itu kita menggunakan ukuran derajat. Satu lingkaran penuh itu ada berapa derajat? Ada yang masih ingat? 360 derajat. Nanti bagian-bagiannya ini nilai 55 ada berapa derajat, 60 ada berapa derajat, 65 ada berapa derajat. Sedangkan yang di sini saya menggunakan presentase. Jadi ini bagian-bagiannya saya kasih persen.
khusus untuk diagram lingkaran ini ada rumusnya untuk menggambar. Karena penyajiannya ada dua, rumusnya ini sedikit berbeda. Yang pertama itu adalah rumus penyajian data diagram lingkaran dengan besar sudut. Maka nilai yang ditanyakan nanti adalah frekuensi dibagi banyaknya data kalikan 360 derajat. Karena satu lingkaran penuh itu sebesar 360 derajat. Yang kedua dengan persentase. Persentasenya ini sama dengan tadi, frekuensi dibagi banyaknya data. Hanya saja ini dikali 100. Kalau menggunakan sudut dikalikan 360 derajat, sedangkan untuk persentase menggunakan dikali 100%. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa buka LKS halaman 50. Nanti dijelaskan secara rinci bagaimana menghitung menggunakan sudut pusat lingkaran. Nanti ada rumusnya di situ, sudah ada hitungannya. Silahkan dibuka sendiri. Nah, untuk tugas hari ini silahkan kerjakan satu soal ini. Dari 30 siswa tercatat bahwa 6 orang senang pelajaran IPA, 4 orang senang pelajaran IPS, 7 orang senang pelajaran matematika, 6 orang senang pelajaran bahasa Indonesia, 3 orang senang pelajaran bahasa Inggris, dan 4 orang senang pelajaran seni. Buatlah data tersebut dalam bentuk tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Untuk programnya nggak perlu dibuat, jadi tugasnya hanya satu, membuat tabel, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Silahkan tulis di buku tulis kalian, kemudian foto dan kirim ke Classroom, atau bisa juga kirim melalui WA. Apabila ada pertanyaan, silahkan bisa bertanya melalui WA. Untuk pembelajaran hari ini saya akhiri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Dadah.